Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 1 Oktober 2023. Poin nomor 15. Kebaktian lansia usia indah Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 9 WIB di rumah Ibu M. Parkonglian, kelompok pelayanan 7, pelayan firman, Pendeta Tabita Manggawa STH, atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Retreat lansia Jemaat Rantepao ke Dipomelo Pindan akan diadakan pada hari Senin 9 Oktober 2023. Berangkat pukul 8 WITA. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 17. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023 pukul 16 WIB jam 4 sore di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 7, konsumsi kelompok pelayanan 6. Dalam ibadah tersebut akan diisi pembinaan dari pengurus PWGT klasis dengan materi spiritualitas Ugahari. Atas perhatian kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 18. Ibadah bulanan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 6 Oktober 2023 pukul 17 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Tuan rumah kelompok pelayanan 3, pelayan Pendeta Elvis L. Saladan STH, liturgis Saudari Lian M. Betoni STH. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin nomor 18. Dengan penuh sukacita, majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Insinyur Paulus P. Kadang, istri Maria Pasolang, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, klasis Kaltim Tengah, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Tuhan memberkati. Poin nomor 20. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao kelompok 1, yaitu Saudara Beatrix dengan Saudari Beatrix dengan Saudara Ferry Karaindatu, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 10 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao klasis Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 12 WITA di rumah kediaman mempelai perempuan kelompok pelayanan 1, Jalan Touma Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 22.
pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 6, pukul 9, pukul 16, dan pukul 18.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja. Harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia kelompok masing-masing, dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin nomor 23. Pelajaran kelas katolikasi untuk calon sidi jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 16 WITA sampai selesai di kampus 3 UKI Toraja. Atas perhatian dan kehadiran peserta kelas katekisasi diucapkan terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat. Dan informasi-informasi lainnya dan lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menghadap tahta kekudusan Allah di dalam ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Terpujilah Allah untuk kasih setianya yang tiada henti-hentinya dicurahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Dalam persekutuan kita pada saat ini, bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih, kita akan mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Nya dalam satu tema, menyesal lalu berubah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama-Nya dengan melakukan haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung
dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan kita, tentu kita sering melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui tutur kata kita, perkataan kita, bahkan melalui tingkah laku kita. Pada kesempatan ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan yang pemurah dan pengasih, kami sungguh menyadari bahwa kami manusia yang berdosa dalam perkataan kami, dalam pikiran, dan bahkan dalam perbuatan kami sehari-hari. Bahkan kami sering tidak taat kepadamu. Tanpa kami sadari, kami kembali melakukan dosa. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati kami milik kami. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara, dengarkanlah satu bahagian Alkitab
sebagai petunjuk hidup baru, kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-3a. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Seningkanlah telingamu kepada ucapan mulut. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Isi dunia sorak-soraklah, mari bertepuk bagi Allahmu, dan elukanlah Raja mulia. Dia yang menang habislah perang, musuh bertakluk bersujud, tapi kaum rendah waris dunia. Mari mempersiapkan bahagian bacaan kita pada saat ini. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan sebagai Injil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Bapa di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi, mencintai kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh datang bersekutu memuji, memuliakan akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini, itu boleh berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam persekutuan kami pada saat ini, kami akan kembali belajar dari bahagian firman Tuhan. Kami terbatas, tetapi biarlah oleh Roh Kudus Tuhan yang akan menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kami boleh mengerti dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami jalani. Berkati hamba-Mu, lektor 1, lektor 2, biarlah kami boleh berkata-kata, hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga apa yang akan kami sampaikan pada saat ini, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh terberkati oleh karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan, "Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang diberkati dalam Tuhan, menyapa kita semua, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun yang mengikuti secara live. Selamat malam. Ya, apa kabar? Ya. Tuhan diberkati atas setiap respon yang kita berikan. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh melalui hari-hari, 6 hari boleh kita lalui, dan hari ini kita boleh kembali datang bersekutu di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan kasih dan kebesarannya. Tongan raka luar biasa, atau sekedar hanya dikatakan, hanya sampai di mulut. Ya, sahabat Dako menyinggung dalam pembacaan kita pada saat ini, terutama dalam Injil Matius. Ya, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kira-kira mana yang menurut kita itu lebih baik? Berkata ya, tetapi tidak melakukannya, atau berkata tidak, tetapi melakukannya? Kira-kira mana yang lebih baik? Berkata ya, tetapi tidak melakukan, tetapi berkata tidak, namun ia melakukan. Ya, berkata tidak tetapi melakukan. Ya, saya kira kita sepaham untuk mengatakan berkata tidak tetapi kemudian menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan. Ya. Tetapi realita yang kadang kita temukan di lapangan itu adalah banyak orang yang kemudian berjanji tetapi tidak melakukan.
Ya, saya melihat di sini begitu banyak anak-anak muda, jadi saya sedikit mau berbicara kepada anak-anak muda. Kira-kira apa yang paling kita ingat ketika mantan kita berkata? Apa yang kita ingat? Kamu ri, tai tu sengana. Adakah yang pernah jadi korban di sini? Atau pelaku? Ya, mantan anak muda, orang tuaku, korban. Kepercayaan itu adalah hal yang sangat mahal. Ketika kita berjanji kemudian kita tidak melakukan, kita telah kehilangan sekian persen kepercayaan dari orang-orang. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 37, apa dikatakan di sana? Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si iblis. Jika kita sudah mengatakan ya, tepati sebelum si jahat menemukan lahan bermain yang menyenangkan dalam diri kita, kemudian kita terus bertumbuh menjadi orang yang suka berbohong. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai sikap mendua hati. Sikap mendua hati. Ia mengatakan ya tetapi tidak melakukan. Mengatakan tidak tetapi melakukan. Itu yang kemudian disinggung dalam bacaan kita, yaitu Injil Matius pasal 21. Jadi Matius yang kita baca itu dari ayat yang ke-28 sampai 32, ini tidak terlepas dari bacaan sebelumnya, ayat sebelumnya yaitu ayat 18 sampai ayat yang ke-27, di mana ketika Yesus mengutuk pohon ara ketika dia tidak berbuah, kemudian ketika Yesus berada di bait Allah, ia bersoal jawab dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tentang dari mana kuasa Yesus, dari mana baptisan Yohanes. Kemudian Yesus berbicara melalui perumpamaan. Jadi ada sikap mendua di dalam diri orang-orang Yahudi. Mereka mau mengatakan dari manusia, tetapi mereka takut terhadap orang banyak karena orang banyak menganggap Yohanes ini adalah nabi. Tapi mereka juga takut mengatakan baptisan Yohanes itu berasal dari sorga. Dalam bacaan kita ayat 28 sampai ayat 32, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang anak laki-laki. Ya, sekaligus ini saudara, sebagai pembaca yaitu kita diajak untuk berpikir di mana posisi atau kedudukan kita sekarang ini. Pada ayat yang ke-28 sampai 30, Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Tetapi apakah katamu ini, seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada yang sulung dan berkata untuk pergi ke kebun anggur." Ya, secara umum dalam semua kebudayaan ya, hampir seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk bekerja, ya tentu itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar itu kalau anak yang suruh-suruh orang tuanya. Ya, tongan rakato, orang tua. Ya, kecuali dalam tanda kutip. Dalam banyak budaya tentu itu tidaklah sopan. Ketika ayahnya berkata, si sulung menjawab, "Baik, Bapa." Wah, luar biasa. Jawaban dari anak ini, ia berkata dengan sopan dengan sebutan Bapa. Ya, tentu juga kita sebagai anak-anak ya sudah sewajarnya untuk kita berkata sopan kepada orang tua kita. Ya, kalau kita mau umur kita panjang seperti dalam 10 hukum, hukum kelima, hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut
usia kita, umur kita. Tetapi sisi buruk dari anak sulung ini adalah sekalipun ia berkata iya, tetapi dalam bacaan selanjutnya dikatakan tetapi dia tidak pergi. Jadi itu adalah sisi buruk dari anak yang sulung ini. Kemudian ayah itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Apa jawab anak yang kedua? Aku tidak mau. Ya. Kalau kita hanya membaca secara sepotong ayat ini, aku tidak mau, sebenarnya anak ini layak untuk dihukum. Ya, karena menolak untuk pergi adalah sebuah pelanggaran. Namun ceritanya tidak hanya sampai di situ, tetapi berlanjut. Kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Jadi kalau kita melihat, kayaknya lebih baik anak yang kedua daripada anak yang pertama. Yang awalnya menolak, namun akhirnya menyesal dan bertindak. Menyesal dalam perumpamaan ini lebih cocok mungkin dipahami, yaitu memikirkan kembali, meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, dan urung untuk menjalankan apa yang sudah diniatkan. Jadi ada usaha untuk tidak membiarkan diri terpancang pada satu pandangan mati. Itulah yang terjadi pada anak yang kedua. Ya, meskipun sudah sangat jelas dia menolak, tetapi akhirnya ia mau berangkat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Jadi setelah Yesus menceritakan perumpamaannya, kemudian Yesus beri pertanyaan kepada orang Yahudi. Dari kedua orang ini, anak ini, siapa yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Nah, setelah orang Yahudi menjawab yang kedua, kemudian Yesus kasih pesan kepada orang Yahudi. Apa pesannya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi itu adalah pesannya, saudara. Yesus itu terdidik, cerdas, bijaksana untuk menyampaikan sebuah cerita yang terstruktur dengan rapi. Dan kemudian ada pesan yang ia sampaikan di dalamnya. Jadi perumpamaan itu sama dengan metafora atau mengandaikan. Anak sulung itu kalau dalam perjanjian lama itu sebagai yang terpilih. Kalau dalam perjanjian lama kira-kira yang terpilih itu dari banyaknya bangsa yang ada dalam perjanjian lama disebutkan siapa bangsa yang terpilih? Bangsa Israel. Jadi pembacaan kita pada saat ini anak sulung itu kalau dalam perjanjian lama itu merujuk kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih. Dalam kitab Mazmur yang kita baca menuturkan tentang beberapa penggalan kisah perjalanan bangsa Israel yang diwarnai dengan perbuatan dosa, ya sekaligus bukti nyata bahwa sekalipun bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tetapi Allah begitu mengasihi, mencintai kehidupan mereka. Ya, terbukti dalam kitab Keluaran pasal 17 yang kita baca, dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun Sin untuk sampai ke Rafidim. Ya, tentu bangsa Israel kalau kita membayangkan kita berada di posisi bangsa Israel ketika itu melakukan perjalanan yang cukup panjang. Bayangkan di padang gurun tidak ada air untuk diminum. Sampai lagi di Rafidim tidak ada air untuk air yang bisa mereka minum. Nah, karena
keadaan mereka, kemudian mereka mengeluh kepada Musa. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan hampir melempari Musa dengan batu. Yang lebih parahnya lagi bangsa Israel adalah ketika mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Allah di tengah-tengah kita? Dari pengalaman penyertaan Tuhan di masa lalu, misalnya ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mereka makanan, manna dan burung puyuh. Tetapi pertolongan Tuhan itu tidak membuat bangsa Israel sadar dan bertobat dari kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa yang lalu-lalu saja Tuhan menyertai saya. Masa sekarang Tuhan tidak akan menyertai? Tidak mungkin Tuhan mau membawa kami ke Rafidim kalau Tuhan tidak menyediakan apa yang kami butuhkan. Tetapi yang mereka pikirkan dalam pikiran mereka hanyalah berkat dan berkat, tanpa memikirkan bahwa dalam setiap pergumulan masalah mereka ada Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kehidupan mereka. Sekalipun ada tanda-tanda yang Tuhan berikan, tetapi toh bangsa Israel tidak hidup dalam Tuhan, tidak melakukan penyesalan dan perubahan hidup, tidak menunjukkan hal itu. Nah, ini juga yang terjadi dalam bacaan kita dalam Injil Matius. Yesus secara terang-terangan ingin menyinggung perasaan moral orang Yahudi. Ya, tentu kita sudah tahu bagaimana orang Yahudi, mereka ini adalah orang-orang yang menganggap diri mereka adalah orang yang beragama, benar, suci, taat pada aturan. Lalu Yohanes datang meluruskan segala tafsir salah mereka, tetapi mereka tidak percaya kepada Yohanes. Sekalipun sudah ada tanda-tanda yang diberikan di depan mata mereka, sehingga Yesus pada ayat yang ke-32 berkata, sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Percaya dalam pasal ayat ini menunjuk adanya sebuah penyesalan. Jadi percaya itu berarti menunjukkan sebuah penyesalan, perbaikan diri, perubahan, dan kembali kepada Tuhan. Makanya disebutkan dalam ayat yang ke-32, sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran. Jalan kebenaran di sini artinya juga adalah gaya hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Sekalipun sudah ada tanda-tanda yang diberikan kepada orang-orang Yahudi, imam kepala serta tua-tua Yahudi, tetapi mereka tidak juga menyesal dan kembali kepada Allah. Jadi anak sulung dalam perumpamaan ini adalah para imam-imam dan juga para pemuka orang-orang Yahudi yang secara teori mereka memang hebat. Mereka mengerti tentang kitab suci. Mereka juga mengerti tentang warta pertobatan. Ya, tentu mereka mengerti akan banyak hal. Akan tetapi ya, ini yang pengertian yang mereka miliki itu tidak dapat menyelamatkan mereka. Ini sisi buruknya. Pengetahuan yang mereka miliki itu tidak dapat menyelamatkan mereka karena mereka hanya sampai pada tingkat pemahaman, pengertian. Mereka tidak mau mempraktekkan apa yang mereka tahu di dalam kehidupan mereka. Ya, sama seperti kita, Bapak, Ibu, dan saudara. Misalnya kita tahu bahwa makan 4 sehat 5
sempurna, istirahat cukup, tidak lupa senantiasa berolahraga. Itu adalah hal yang sangat penting bagi kesehatan. Akan tetapi kalau kita tidak melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak menerapkan pola hidup sehat, ya ditambah lagi maaf laki-laki yang suka gemar merokok, sudah tahu merokok itu dapat merusak tubuh kita, maka pengetahuan yang kita miliki pun itu tidak akan punya arti apa-apa. Apa artinya kita datang setiap minggu? Apa artinya kita berkata, ya saya percaya kepada Tuhan? Apa gunanya kita setiap minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang kita ucapkan? Ya, kalau istilahnya itu manis di bibir. Jangan sampai kita seperti anak yang pertama berkata ya, tetapi kita tidak sampai pada prakteknya. Berkata percaya itu penting, tetapi lebih penting bertindak, memperbaiki diri dan bertobat. Itu yang Allah kehendaki dalam diri setiap kita. Ya. Kemudian anak yang kedua, yaitu para pemungut cukai, perempuan sundal, dan para pendosa lainnya. Kelompok yang kedua ini bagaimana si anak yang awalnya menolak perintah ayahnya, namun akhirnya menyesal dan melaksanakannya. Kalau kita bandingkan dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 21, ya kita bisa baca Yehezkiel 18 ayat 21. Para pemungut cukai, perempuan sundal, dan pendosa ini itu sama dengan orang fasik. Fasik itu selalu dikatakan orang jahat, keji di hadapan Tuhan, ya, dan tentu hidupnya itu pasti menuju kepada kebinasaan. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa kalau ia bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, berpegang pada segala ketetapan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ya. Jadi menarik sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus memberi pesan, aku berkata kepadamu, pemungut cukai, perempuan sundal, mereka lah yang akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, pertanyaannya di sini adalah apakah mereka masuk secara otomatis? Ya, tentu saja tidak. Tetapi ada sebuah perubahan. Kalau dalam bahasa perumpamaan kita pada saat ini, kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Jadi ada sebuah perbaikan diri, ada sebuah perubahan, ada sebuah pertobatan. Pertobatan itu kalau dalam bahasa Yunani metanoia, suatu perenungan yang terjadi kemudian, dan juga metameleia, tindakan yang terjadi kemudian. Ketika anak itu menyesal, ia pun akhirnya pergi juga. Jadi itu adalah sebuah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati dalam Tuhan, perubahan, ya, termasuk juga pertobatan, itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kalau bahasanya Pak Pendeta Alolinggi dalam ibadah pagi tadi, perubahan itu sulit kita lakukan. Tetapi jika ada kemauan, kenapa tidak? Bertobat sekarang adalah jauh lebih baik daripada menunggu hukuman Tuhan dinyatakan baru kita bertobat. Ya, kalau dalam istilah medis, jangan tunggu kritis baru kita mau bertobat. Jika kita tahu mana yang lebih efektif, yang lebih baik berubah sekarang
daripada menunggu perubahan itu terpaksa kita lakukan. Ya, misalnya tentu diet karena kesadaran sendiri itu jauh lebih baik daripada kita diet karena diharuskan oleh dokter. Lebih baik menerapkan gaya hidup hemat saat keuangan masih lancar daripada terpaksa mengirit karena dililit hutang. Mau melayani Tuhan saat usia masih muda, tubuh kita masih segar, jauh lebih menyenangkan daripada baru mau melakukannya di saat tubuh sudah mau renta dan tenaga berkurang. Nah, demikian juga dengan pertobatan. Kristus telah memangkukan segala dosa kita di kayu salib dan tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, dalam kitab Mazmur tadi, ya, tentu setiap masa lalu kita itu dijadikan sebagai sebuah pengalaman dalam hidup. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita, pelanggaran kita di masa lalu. Ya, ada sebuah lirik lagu, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Patar oke. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Boleh kita nyanyikan satu kali lagu ini? Sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya, terima kasih. Karena kasih Allah dalam kehidupan kita, Dia tidak lagi mengingat-ingat segala pelanggaran kita. Perubahan paling menyakitkan Bapak, Ibu, dan saudara adalah ketika keadaan yang memaksa kita untuk berubah. Terpujilah Allah sebab kita ada di bawah konvenan atau perjanjian yang menyisakan ruang pertobatan dalam kehidupan kita. Jadi selagi masih ada ruang untuk kita dapat bertobat dari segala pelanggaran kita, tentu setiap kita punya masa lalu, entah itu buruk atau paling buruk. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, Allah adalah kasih yang selalu terbuka untuk kita datang kepadanya, berubah, sehingga
Ketika kita berubah, kita akan semakin diberkati. Kita menyesali segala pelanggaran kita di masa lalu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan perubahan itu, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Amin firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam saat teduh. Kita mengingat sekalipun kita sering gagal melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan adalah kasih. Ketika kita mau datang kepadanya, maka Ia adalah Allah, Ia akan menerima kita, yang akan terus memberkati kita untuk masuk dalam perubahan yang besar, untuk melakukan yang berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita pada malam hari ini melalui persembahan. Kita mendengarkan firman Tuhan melalui Mazmur 89 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Sementara pundi dijalankan, kita iringi dengan melakukan pelengkap kidung jemaat 150 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kuberi padamu. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Pilihlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergema ku persembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Kita mulai dari ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Pilihlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Ayat ketiga dinyanyikan oleh laki-laki. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Perempuan melakukan ayatnya yang keempat. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditunjukkan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikian. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita dukung dalam doa. Baik anggota jemaat yang sakit, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Yohardi Tangketiku di Jakarta, Bapak Musa Tambing, Ibu Selvi Mangiwa di Makassar, Ibu Esron Sumbung, Bapak Anwar Sanusi, Bapak Abdi Johan, Ibu Nelly Rido, Nenek Dea, Ibu Diaken Ireni Palisungan, Ibu Mika Parante, Ibu Esther Siku, Naya di Rumah Sakit Laki Padada. Ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami tunduk kepala di hadapan-Mu, ya Allah Bapa yang pemurah. Terima kasih untuk setiap hal baik yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Puji-pujian, bahkan firman yang boleh kami dengarkan sebagai penuntun untuk kami menjalani kehidupan kami. Biarlah oleh Roh Kudus Tuhan yang mengubahkan setiap kami untuk berubah dan berbalik kepadamu, sehingga kehidupan yang kami jalani itu tidak menjadi sebuah kesia-siaan, tetapi kehidupan ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan semata. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan tubuh jiwa sebagai persembahan yang hidup,
bahkan persembahan yang boleh kami berikan melalui pundi kasih. Biarlah apa yang kami berikan ya Tuhan, itu boleh dipakai untuk penata layanan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan yang ada pada kami, Tuhan juga memberkati, kami boleh pakai di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami tidak berkekurangan, tetapi ada Tuhan yang akan selalu mencukupkan setiap kehidupan kami. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama-sama kami berdoa buat anggota jemaat yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kehidupan kami, yang dalam kelemahan tubuh, yang telah kami sebutkan satu persatu, baik yang ada di rumah sakit, bahkan di rumah. Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, memberkati segala usaha yang dilakukan, sehingga dari dalamnya boleh memperoleh kesembuhan. Bahkan memberkati setiap orang-orang yang begitu setia mengasihi, merawat orang-orang yang sakit, sehingga dalam kehidupan mereka terus merasakan cinta kasih Tuhan, keberadaan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat segenap orang tua yang dalam usia indah, yang tidak dapat lagi datang untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, memberkati kehidupan mereka dalam menjalani usia indah. Mereka tetap kuat dan sehat menjalani hari-hari hidup mereka, dikelilingi oleh orang-orang yang begitu mencintai dan mengasihi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi segenap anggota jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun menerima berkat Tuhan atas satu tahun lagi penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah dalam usia mereka merasakan bahwa betapa hebatnya Tuhan terus memelihara kehidupan mereka, menjagai mereka. Biarlah apa yang mereka terima, apa yang mereka alami, mereka wujud nyatakan lewat cinta kasih, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Bahkan kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun yang dilakukan, biarlah Tuhan yang melihat semuanya itu dalam kapasitas kami masing-masing. Apapun nih pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati. Pun yang dalam mencari pekerjaan, berkati juga ya Tuhan, sehingga Tuhan membukakan jalan yang terbaik, boleh segera mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, sesuai dengan apa yang ia rindukan, dan bersama-sama bertanggung jawab akan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Pekerjaan yang kami lakukan itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Kami juga berdoa buat anggota jemaat dalam bangku pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Berkati setiap anggota jemaat Tuhan pun dalam pertumbuhan, biarlah terus mengenal Tuhan lebih dalam masa bermain, pun dalam pergaulan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda, dimanapun berada. Biarlah kehidupan yang dijalani adalah kehidupan yang terus berkenan di hadapan Tuhan, mempergunakan masa muda dengan begitu baik untuk terus melibatkan Tuhan dalam pelayanan, sehingga masa muda itu tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kami yang hadir pada saat ini. Engkau tahu kami melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Oleh karena itu kami membawa kehidupan kami kepadamu, pergumulan kami, kehidupan kami, apapun yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan, Tuhan yang akan berperkara di dalamnya. Bahkan apa yang kami pikirkan boleh terjadi melampaui apa yang kami pikirkan dan kami rindukan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat pelayanan sepanjang 1 minggu yang akan kami lalui. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik. Pelayanan-pelayanan yang sudah tertata dengan baik.
Tuhan yang boleh mengizinkan semua boleh terlaksana karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan perkawinan saudara Betrik dengan saudara Ferry Karaeng yang rencana akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober mendatang. Biarlah Tuhan yang boleh mendahului setiap rencana keluarga sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat pelayanan baptisan kudus yang boleh selesai pada pukul 9 tadi. Berkati setiap anak-anak, orang tua yang boleh membawa kehidupan anak-anak mereka. Biarlah mereka boleh semakin mengenal Tuhan, kehidupan mereka boleh mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjamuan kudus yang akan dilakukan minggu depan. Mempersiapkan setiap kami akan mengambil bahagian di dalamnya. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami sehingga kami boleh dengan siap melakukan perjamuan kudus, memberkati orang-orang yang akan Tuhan pakai dalam pelayanan ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat gedung pelayanan jemaat Rantai Pau yang sedang berlangsung pada saat ini. Berkati para panitia, tukang, anggota jemaat baik dalam jemaat Rantai Pau bahkan dari luar jemaat Rantai Pau yang boleh mendukung pembangunan ini melalui tenaga dana bahkan doa-doa. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan sehingga kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat pemerintah kami, TNI, Polri, guru, dokter, medis, petani, segala pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat anggota jemaat Tuhan yang berduka cita atas dipanggilnya orang yang begitu mengasihi dan dikasihi di tengah-tengah kehidupan keluarga almarhum Sakaria Lomo. Berkati setiap keluarga, saudara, sehingga mereka tetap dikuatkan sebeban dalam duka yang mereka alami. Biarlah apapun yang mereka hadapi, mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang lebih besar, lebih berkuasa dari segala perkara yang kami alami. Oleh karena itu terus mereka imani dalam kehidupan, ada Tuhan yang akan terus beserta dengan kehidupan mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, banyak hal yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan kami, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga hal-hal baik selalu terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berdiri. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara, pergilah dengan hidup dalam perubahan ke arah yang lebih baik dan benar sebagai bukti menyesal dan meninggalkan perbuatan kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita.
Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bersama-sama kita melakukan Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu kau tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sepanjang 1 minggu yang akan kita lalui ke depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
begini. Tiba-tiba orang PE. Sudah tidak dihafal lagi. Mana